Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Jaya Linggarjati dengan nomor induk mahasiswa L1A0181018. Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan pengetahuan saya terkait dengan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen terkait dengan bagaimana agama Islam terutama memandang ideologi sosialisme ini. Jadi sebelumnya kita berangkat dari apa sih sebenarnya ideologi sosialisme ini. Jadi ideologi sosialisme ini adalah sebuah paham sosial ekonomi di mana itu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi hal-hal yang menyangkut seperti alat produksi, pabrik atau lain sebagainya itu adalah milik bersama, kemudian didistribusikan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi tidak ada perbedaan kelas pada sosialisme, ideologi sosialisme ini. Jadi ideologi sosialisme ini muncul sebagai reaksi atau kritik pada paham kapitalis, yang dimana kaum kapitalis ini itu menyebabkan kesenjangan sosial, adanya kelas sosial di tengah kapitalis. Itu dimana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, dimana karena keuntungannya itu hanya dipegang oleh pemilik modal. Ya, sementara kaum proletar makin tertindas ya pada paham kapitalis ini. Jadi ideologi sosialisme ini muncul pada akhir abad ke-18 dan awal-awal abad ke-19 Masehi lah di Eropa. Di waktu itu muncul karena terjadinya revolusi industri di Inggris ya waktu itu. Jadi sosialisme ini hadir untuk sebagai sebuah sistem sosial ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, di mana dalam konsep bernegara sosialisme ini bisa dibilang seperti tadi, pemerintah yang memegang atau mengatur roda perekonomian untuk kemudian hasilnya itu didistribusikan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat, ya, seperti sandang pangan itu terpenuhi, kemudian pendidikan gratis, ya, seperti itu. Itulah guna sosialisme ini dalam konsep bernegara. Jadi bisa dibilang tidak ada kelas-kelas atau tidak ada pemilik lahan atau tuan tanah yang meraup keuntungan yang sangat tinggi. Ya, jadi di sosialisme ini muncul untuk menghapuskan kelas-kelas tersebut, di mana yang dikedepankan oleh sosialisme ini yaitu kepentingan bersama tadi. Ya, jadi kemudian kalau kita berlanjut ke bagaimana sih Islam memandang sosialisme ini. Jadi di dalam Islam itu sendiri sebenarnya sudah ada sosialisme. Itu bisa dilihat dari adanya zakat, kemudian sedekah dan kurban. Itu bisa dibilang sosialisme karena kita membagikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kita semua dapat merasakan apa yang kita bagi itu. Ya seperti itu contoh sosialisme di dalam Islam, di mana kita membagikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu, itu agar kita untuk menciptakan kesetaraan. Ya, jadi di dalam Islam sendiri kita diajarkan itu untuk selalu berlaku adil, selalu di mana keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan itu diutamakan ya di dalam Islam, terutama saling membantu satu sama lain. Ya, jadi melalui kurban itu sendiri tadi, zakat, kurban atau sedekah itu tadi, itu adalah sebuah bentuk sosialisme di dalam agama Islam. Ya, jadi dimana
tidak ada perbedaan kelas di mana yang tidak ada si kaya dan tidak ada si miskin, mereka semua sama, ya. Jadi sosialisme itu sendiri ada dalam ajaran agama Islam, ya. Sudah diajarkan di agama Islam untuk